Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Nur Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang suku bunga. Pengertian suku bunga itu sendiri adalah nilai, tingkat, harga, atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu. Kedua, ada jenis-jenis suku bunga. Jenis-jenis suku bunga ada tiga, yaitu suku bunga kredit, suku bunga simpanan, dan suku bunga efektif. Suku bunga kredit yaitu jenis bunga yang digunakan dalam urusan pinjam-meminjam. Klasifikasi suku bunga kredit biasanya dibagi berdasarkan sifat dan perhitungannya. Berdasarkan sifat ada dua, yaitu suku bunga tetap dan suku bunga mengambang. Suku bunga tetap itu berarti tingkatannya tidak berubah selama masa kredit. Suku bunga mengambang yang artinya tingkatannya berubah-ubah mengikuti suku bunga pasar selama masa kredit. Berdasarkan perhitungannya, ada tiga, yaitu suku bunga flat, suku bunga efektif, dan suku bunga anuitas. Suku bunga flat yaitu dihitung dari jumlah awal pokok pinjaman dan dibagikan secara proporsional berdasarkan tenor kredit. Yang kedua, suku bunga efektif, yang dihitung dari sisa jumlah pokok pinjaman sehingga besaran bunga yang dibayarkan akan turun seiring sisa masa pembayaran. Yang ketiga, suku bunga anuitas, yang merupakan gabungan dari suku bunga efektif dan suku bunga flat. Artinya, bunga dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman, namun dibagikan secara proporsional berdasarkan tenor. Yang kedua ada suku bunga simpanan, yaitu jenis bunga yang digunakan dalam perhitungan simpanan. Jenis suku bunga simpanan ada dua, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Simpanan tabungan diberikan bank kepada nasabah berdasarkan jumlah tabungan. Sedangkan simpanan deposito diberikan bank kepada nasabah yang membuka tabungan deposito dengan besaran suku bunga yang sama dan tidak akan berubah selama jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga ada suku bunga efektif, yaitu salah satu bunga yang dapat dihitung berdasarkan nilai pokok yang belum dibayar atau terhutang. Suku bunga ini dapat dihitung setiap akhir periode angsuran. Nilai bunga yang harus dibayar nasabah semakin lama akan semakin mengecil, maka pada angsuran per bulan akan semakin menurun dari waktu ke waktu. Angsuran pada bunga kedua lebih kecil dibandingkan dengan angsuran bunga yang pertama, begitu seterusnya. Selanjutnya ada fungsi suku bunga. Fungsi suku bunga itu ada 4, yaitu yang pertama membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian. Yang kedua, ada mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia. Yang ketiga, akan menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara. Yang keempat, merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga, yang pertama kebutuhan dana. Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Yang kedua ada target laba. Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Yang ketiga kualitas jaminan diperuntukkan untuk bunga pinjaman. Yang keempat kebijaksanaan pemerintah. Yang kelima jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, bunganya relatif rendah. Yang keenam, reputasi perusahaan. Juga sangat menentukan suku bunga terutama untuk bunga pinjaman. Yang ketujuh ada produk yang kompetitif. Yang kedelapan ada hubungan baik. Yang kesembilan ada persaingan. Yang kesepuluh jaminan pihak ketiga. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.